Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kemarin kita udah dapat beberapa data dari kalender ekonomi, teman-teman. Yang penting kemarin itu adalah klaim pengangguran awal Amerika Serikat, trennya masih naik ya. Terus ada indeks manufacture Fed Philadelphia, trennya justru semakin lama semakin buruk, teman-teman. Ini ada masalah nih di manufacture-nya, teman-teman. Jadi sebelumnya itu minus 23, sekarang minus 31. Berarti makin lama makin buruk ya. Terus ada penjualan rumah lama. Ini trennya juga sedikit mengalami penurunan. Dan hari ini, hari Jumat, kita akan dapat beberapa data dari Inggris sih, didominasi ya. Data-data yang paling penting dari Inggris ada penjualan retail, PMI, indeks manajer pembelian manufacture, dan juga jasa, PMI jasanya. Ya, mungkin akan berdampak sama dolar, sama pound sterling, dan juga market forex mungkin lebih mendominasi ya. Lalu kita akan lihat beberapa news yang ada di market buat sekarang. The power of AI meme coin, a new revolution in the crypto space. Jika kita lihat dari beritanya, nah ketika pertama kali Dogecoin itu di-launch oleh Billy Markus dan juga Jackson Palmer, mereka itu seperti tidak tahu ya, atau tidak peduli sama joke mereka itu bisa menjadikan Doge itu menjadi salah satu meme token, meme coin yang paling besar di dunia cryptocurrency kalau dilihat dari market cap. Mereka nggak sadar tuh kalau ternyata bikin meme coin yang buat lucu-lucuan aja bisa booming, teman-teman. Dan tentunya ini meme coin itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sampah, sampah dan juga minim effort, teman-teman. Jadi nol nol effort. Bikinnya itu ya gampang gitu loh. Tapi itu bisa jadi salah satu yang paling keren waktu itu. Doge ya, Doge naik ratusan ribu persen, puluhan ribu persen, teman-teman. Dan sekarang ini ada sebuah gagasan sebenarnya. Jadi bagaimana kalau kita menambahkan fungsi terhadap meme coin? Salah satunya apa? Gabungin dia sama AI. Tentunya ini akan menambahkan value daripada meme token. Jangan sampai meme token itu ada sebentar terus lama-lama hilang. Jadi akan lebih baik kalau dia diberikan yang namanya fungsi, atau kalau kita bilang fundamental yang lebih baik ya. Karena kalau kita tahu investor-investor itu lebih banyak invest sama koin-koin yang punya fundamental. Jadi koin yang punya fungsi, teman-teman. Setidaknya untuk di masa depan dia itu bisa dipakai. Jadi bukan sekedar koinnya bisa naik, enggak. Itu mungkin trader ya atau spekulan yang melakukan itu. Tapi kalau untuk investor, makanya mereka banyak melirik Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, BNB, biasanya koin-koin seperti itu. Koin-koin yang memang punya masa depan, teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang mungkin spekulan atau teman-teman yang trader jangka pendek, cari koin-koin yang cepat naik, ya bisa jadi di meme coin juga bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Ya, itu sebuah gagasan yang bagus sebenarnya. Dan kalau kita lihat, ini ada berita lain, Bitcoin at key point with Bitcoin price at 28.8K. Ini ada analisa menggunakan Bollinger Band. Jadi dia ada expect kalau Bitcoin ini bakalan mantul di kisaran 28.000, teman-teman. Ya, sekarang Bitcoin lagi dalam fase koreksi ya, dan bentuk pola pergerakannya seperti ini, tapi ini udah ditembus sih kemarin. Ini apa ya? Ini chart dari Bitcoin. Nah, ini sebuah prediksi nih. Pergerakan dari Bitcoin bisa aja akan seperti ini. Jadi dia koreksi dulu menjelang Idul Fitri ya. Terus koreksi, setelah itu udah dapat momentum di mana akumulasi makin banyak, Bitcoin diterbangkan lagi. Karena kalau menurut saya sih tren Bitcoin masih bakalan naik ya. Hanya saja waktu sekarang ini memang fase yang tepat buat koreksi terlebih dahulu. Ada berita bagus dari Eropa. Ini kalau kita lihat beritanya, is Europe's might a temp
a template for global currency regulation. Sorry guys. Jadi kalau kita perhatikan dari beritanya, hari ini Europa Parlemen itu approve yang namanya European Union Crypto Asset Framework, atau yang mereka sebut sebagai Market in Crypto Asset Regulation atau MiCA. Jadi MiCA ini diciptakan untuk meregulasi cryptocurrency. Tentunya Eropa ini tidak lebih gagap daripada Amerika yang sibuk, wah ini security, ini ilegal, ini jadi seperti itu ya. Eropa justru lebih baik dalam hal penanganan yang namanya sesuatu hal yang baru seperti cryptocurrency ini. Begitu juga dengan kemarin kita sudah bahas soal Hong Kong, dan Hong Kong cukup welcome dan mengatakan bahwa cryptocurrency ini bisa dimasukkan sebagai properti ya, dan mereka mengaku itu sebagai properti. Tentunya ini adalah langkah-langkah yang sangat-sangat bijak, teman-teman. Jadi sayang sekali nih Amerika, kenapa dia gagap banget, takutan teman-teman. Ya itulah teman-teman beberapa news. Kita akan lihat dulu ya satu lagi data soal perangkat monitor suku bunga The Fed. Jadi dalam satu minggu 5 hari ke depan kita bakalan dapat soal yang namanya kenaikan suku bunga lagi. Sepertinya akan seperti itu. Karena kalau kita lihat daripada forecast, ini 84% responden itu saat ini cukup yakin bahwa Fed masih bakalan naikin suku bunga sampai 25 basis point di pertemuan FOMC tanggal 4 Mei, teman-teman. Jadi siap-siap aja buat teman-teman, dolar masih ada possibility buat naik kalau kita melihat dari forecast ini. That's why kalau kita perhatikan ya untuk posisi dari pergerakan market saat ini, indeks dolar masih berusaha buat naik. Kalau kita perhatikan dia masih ketahan di level 101,2 dan belum menembus level tersebut lagi, dan ini sudah mulai tercipta pola reversal. Jadi mungkin dalam jangka waktu pendek indeks dolar masih akan berpeluang buat menguat, teman-teman. Jadi ini akan negatif juga tentunya buat Bitcoin, buat saham mungkin. Kalau kita perhatikan kemungkinan resesi makin lama makin meningkat. Untuk gold sendiri masih dalam posisi yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan dia sempat koreksi ke kisaran 2000 sekian ya, atau ke 1984, sempat koreksi sampai di sana, tapi sementara masih bisa ketahan juga, teman-teman. Nah, kalau Bitcoin sendiri, jika kita perhatikan Bitcoin ini dalam tekanan yang lumayan. Memang kemarin kita udah bahas juga ya, Bitcoin udah waktunya buat koreksi dulu. Tapi setelah saya perhatikan ternyata koreksinya ini cukup impulsif, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, Bitcoin ini penurunannya yang terjadi itu kayak nyungsep gini. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan nih, Bitcoin naiknya di sini dia seperti ini ya. Mungkin sudutnya itu sekitar berapa, 30 derajat. Ya kisaran segitulah. Nah ini sekarang dia turunnya tuh hampir vertikal, hampir 90 derajat. Jadi turunannya itu curam. Ini menandakan apa? Menandakan seller itu sangat-sangat powerful dalam posisi sekarang. Jadi buat teman-teman yang suka pasang long, terutama dengan market-market yang mengikuti pergerakan Bitcoin, ini penurunannya sangat impulsif. Jadi harus lebih berhati-hati. Tekanan seller ini masih sangat-sangat kuat jika kita melihat dari progres pergerakan daripada penurunannya. Jadi sementara kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam belum ada tanda-tanda reversal terhadap Bitcoin. Ya, beberapa kali Bitcoin ketahan tapi buyer masih belum cukup kuat. Jika kita perhatikan dari volume perdagangannya memang ada sedikit penguatan. Tapi sebenarnya seller masih belum cukup dengan penjualan yang mereka lakukan, dan buyer pun juga belum cukup kuat, teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu dari posisi smart money. Smart money kosong di market ya. Seperti biasa kalau sudah terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan, volume smart money-nya turun. Ini artinya wealth tidak terlalu banyak melakukan perdagangan. Jadi mungkin market ya ini kosong ya, teman-teman. Jadi histobar yang biru ini menunjukkan adalah wheels. Kalau dia naik,
kalau histobarnya naik seperti ini, maka pergerakan Bitcoin kemungkinan juga masih bakalan naik, teman-teman. Nah, begitu juga ketika pergerakannya udah mulai melandai atau bahkan nol seperti ini, itu akan ditunjang juga sama pergerakan penurunan yang cukup-cukup signifikan. Dan sekarang ya kelihatan seperti itu. Coba kalian perhatikan di sini ada level support yang menarik yang kita bahas di perdagangan kemarin juga. 27,7 atau 27,8 kira-kira bisa saja menjadi level support yang menahan pergerakan dari Bitcoin. Pasalnya di level tersebut Bitcoin pernah bergerak sideways ya. Hanya saja teman-teman tidak bisa yakinkan kalau ini juga masih kuat untuk menahan tekanan seller. Mungkin aja Bitcoin bisa mantul sebentar di sini, kemudian dia drop lagi. Jadi ini adalah level penting untuk di sebagai konfirmasi buat Bitcoin ya. Jadi kurang lebih pergerakannya masih seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari strukturnya ya masih membuat swing low di sini apa namanya higher low ya. Harapannya masih higher low, kemudian higher low lagi, sehingga pergerakan dari Bitcoin masih akan cenderung korektif. Jadi itu level-level yang bisa teman-teman perhatikan di 27,8, kemudian di 26,8, dan yang paling bawah ada di 25,4. Kira-kira di area-area itu, teman-teman. Jadi gitu aja deh buat Bitcoin. Sementara market masih memang bakalan koreksi. Ya, jadi manfaatkan waktu buat cicil. Kita nggak tahu persis bottomnya di mana. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap aja. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih.